Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Aulia Sumadia dengan NIM 18038420259, mahasiswi program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini nyaman, ada baiknya kita membersihkan sampah yang ada di kanan kiri kalian atau di bawah meja kursi kalian ya. Sudah bersih? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk ketua kelas, apakah hari ini ada teman yang tidak hadir? Hadir semua? Baik. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, ada yang masih ingat materi akar kuadrat suatu bilangan? Masih pada ingat ya? Kalau masih pada ingat, ibu tes dulu nih. Kalau akar 25 itu berapa? Angkat tangannya dulu. Ya, silakan Randy. Iya betul, 5 ya, karena 5 dikali 5 sama dengan 25. Kemudian coba Siva, kalau akar 16 itu berapa? 4, karena 4 dikali 4 16, betul. Nah, ibu anggap kalian sudah memahami materi tentang akar kuadrat suatu bilangan. Nah, untuk materi pada pertemuan hari ini yaitu teorema Pythagoras. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, diharapkan peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, serta memberi kritik dan saran. Kemudian, melalui LKPD ini, peserta didik dapat membuktikan teorema Pythagoras. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung panjang diagonal bangun datar dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui lembar permasalahan, peserta didik dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, setelah ibu menjelaskan tentang teorema Pythagoras, ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Setelah itu kalian akan berdiskusi bersama kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Setelah kalian berdiskusi, nanti hasilnya akan dipresentasikan ke depan kelas. Setelah itu akan ditanggapi oleh semua kelompok. Nah, sekarang silahkan kalian semua memperhatikan slide PowerPoint yang akan ibu tampilkan ya. Mungkin kalian cukup sering melihat atap rumah, lapangan bola, pemandangan perbukitan, piramida Mesir, atau mungkin jembatan gantung seperti yang digambar ini. Nah, kalau kita lebih teliti lagi ke semua gambar ini, memiliki suatu bidang geometri yang cukup familiar. Ada yang tahu apa? Boleh angkat tangannya? Iya benar, segitiga siku-siku. Nah, ketika berbicara tentang segitiga siku-siku, ada suatu rumusan yang bekerja khusus pada bentuk segitiga siku-siku saja, yaitu teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras sendiri nantinya akan sangat berguna dalam perkembangan ilmu arsitektur, navigasi, survei topografi, dan lainnya. Jadi, bagaimana penggunaan teorema Pythagoras? Mari kita simak slide selanjutnya. Rumus Pythagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C ini yaitu sisi miring, A yaitu sisi tinggi, dan B sisi alas.
Tapi sebenarnya kalian nggak perlu menghafal rumus ini. Intinya kan sisi miring kalau dikuadratin hasilnya sama dengan jumlah sisi lain yang sudah dikuadratin juga. Nah, kenapa ibu bilang begitu? Supaya kalian nanti tidak bingung kalau huruf yang dipakai beda, kan bisa aja bukan A, B, dan C. Adapun bunyi atau dalil teorema Pythagoras yaitu pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang yaitu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi ya. Nah, selain dimanfaatkan dalam menentukan panjang salah satu sisi segitiga yang tidak diketahui, dalil atau bunyi dari Pythagoras ini juga bisa dipakai dalam beberapa perhitungan. Misalnya, yang pertama menentukan panjang diagonal persegi, yang kedua menentukan diagonal ruang kubus atau juga diagonal ruang balok. Nah, dari penjelasan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik, setelah ini kalian akan duduk sesuai dengan kelompoknya seperti yang sudah Ibu bagikan. Kemudian kalian silakan berdiskusi mengenai permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Tapi sebelum kalian mulai berdiskusi, ada yang ingin baca soal nomor 1? Ya, silakan Rizka. Suatu balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut yaitu 12 cm, 9 cm, dan 8 cm. Tentukanlah panjang salah satu diagonal ruangnya. Nah, dari soal yang sudah dibacakan oleh Rizka, informasi apa yang bisa kalian ambil? Iya, betul. Jadi suatu balok itu memiliki panjang 12 cm. Kemudian lebarnya tadi berapa? Iya, 9 cm. Kemudian tingginya? Iya, 8. Kemudian tadi yang ditanyakan apa? Iya, tentukan panjang salah satu diagonal ruangnya. Ya, silahkan kalian berdiskusi lagi ya bersama kelompoknya. Bagaimana? Apakah ada kelompok yang sudah selesai? Iya, silahkan kelompok 2 boleh dipresentasikan. Baik, saya Weni, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, silahkan perhatikan gambar balok ABCD EFGH. Nah, garis AG merupakan salah satu diagonal ruang dalam balok tersebut. Panjang diagonal ruang AG bisa kita hitung berdasarkan dalil Pythagoras sebagai berikut. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, kemudian perhatikan alas balok yaitu persegi ABCD. Berdasarkan dari bunyi Pythagoras, panjang diagonal bidang AC bisa kita hitung dengan menggunakan rumus berikut. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat, maka rumus panjang diagonal ruang AG bisa kita ubah menjadi AG kuadrat sama dengan AC kuadrat plus CG kuadrat. Kemudian AG kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat plus CG kuadrat. Nah, kemudian AG kuadrat sama dengan AB di sini kan diketahui panjang balok. Jadi di sini kita misalkan P kuadrat, kemudian BC yaitu lebar balok. Jadi di sini L kuadrat plus CG-nya yaitu sisi tingginya ya. Jadi tinggi kuadrat. Sehingga rumusnya menjadi DR kuadrat. DR ini diagonal ruangnya ya. Diagonal ruang kuadrat sama dengan panjang balok kuadrat ditambah lebar kuadrat plus tinggi kuadrat. Nah, tadi kan sudah diketahui kalau panjangnya 12, lebarnya 9 cm, tingginya 8 cm. Yang ditanya diagonal ruangnya. Berdasarkan dari bunyi atau dari Pythagoras tadi, didapatkanlah hasil diagonal ruangnya yaitu 17 cm.
Iya, terima kasih kelompok 2. Nah, yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2 itu jawabannya sudah benar ya. Kemudian apakah kelompok lain memiliki jawaban yang sama atau ada jawaban yang berbeda? Sama semua? Yang benar nanti dicek satu loh ya. Nah, di situ masih ada satu permasalahan lagi. Ada yang mau baca? Iya, silakan Friska. Seorang nahkoda kapal melihat puncak mercusuar yang berjarak 80 meter dari kapal. Jika diketahui tinggi mercusuar 60 meter, tentukanlah jarak nahkoda dari puncak mercusuar tersebut. Nah, dari soal cerita yang sudah dibacakan oleh Rizka tadi, informasi apa yang bisa kalian ambil? Silahkan angkat tangannya dulu. Ya, silakan. Ya, betul. Jadi, jarak dari mercusuar ke kapal itu tadi ada berapa? 60 meter. Kemudian, ya, tingginya mercusuar itu sendiri 80 meter. Nah, kemudian yang ditanyakan, tentukan jarak nahkoda dari puncak mercusuar. Nah, puncaknya tuh berarti atasnya ya. Jadi kan yang ditanyakan sisi miringnya itu kan. Nah, silakan kalian diskusikan dulu dengan kelompok bagaimana pengerjaannya. Sebelumnya tadi rumus teorema Pythagoras apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, silakan dicari ya. Apakah sudah pada selesai? Belum. Kemudian sisi alasnya tadi diketahui berapa? Ya, sisi alasnya 60 meter. Kemudian untuk sisi tegaknya 80 meter. Kemudian sisi miringnya belum ya, karena itu yang dicari. Ya, silakan dilanjutkan dulu ya. Apakah sudah ada kelompok yang menyelesaikan permasalahan yang pertama? Iya, kelompok 1 boleh presentasikan ke depan kelas ya. Baiklah, saya Laras. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, di sini kita misalkan segitiga siku-siku ABC dan siku-sikunya ada di B. Kemudian yang ditanyakan yaitu berapa panjang sisi AC. Kemudian tadi kita ketahui bahwasanya sisi alasnya yaitu 80 dan sisi tingginya yaitu 60. Setelah dikuadratin hasilnya yaitu 1000. Nah, 1000 kita akarin hasilnya menjadi 100. Jadi jarak dari puncak mercusuar ke nahkoda kapal yaitu 100 meter. Baik, terima kasih kelompok 1. Nah, jadi kelompok lain apakah ada yang memiliki jawaban yang sama atau ada jawaban yang berbeda? Sama semua, kalian nyontek ya? Ya, jadi jawaban yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 itu sudah benar ya. Tepuk tangannya dulu untuk kelompok 1. Nah, sebelum pembelajaran hari ini Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan angkat tangan. Tidak? Yakin? Kalau gitu biar Ibu yang nanya ya. Nah, ada yang masih ingat apa itu teorema Pythagoras? Iya, benar. Jadi teorema Pythagoras ini adalah sebuah aturan matematika yang bisa dipakai untuk menentukan satu sisi dari suatu segitiga siku-siku. Kemudian apakah bisa dipakai untuk segitiga yang lain? Apakah hanya siku-siku? Iya, jawabannya emang hanya untuk segitiga siku-siku saja ya. Kemudian untuk rumus teorema Pythagoras itu apa? Kemudian untuk rumus teorema Pythagoras itu apa? Iya, betul. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tinggi kuadrat. Baik, Ibu anggap kan sudah memahami materi ini. Selanjutnya minggu depan kita masih masuk teorema Pythagoras, tapi materinya triple Pythagoras ya. Silahkan kalian belajar dulu di rumah.
Kalau minggu depan ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu, akan Ibu tambahin poinnya ya. Baik, Ibu tutup pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.